Iya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan kebaikan dan saudara-saudara kita yang sedang kena musibah semoga segera dijauhkan dari berbagai musibah yang ada. Yang sakit semoga Allah segera sembuhkan. Allahumma amin. Nah, sore ini kita lanjutkan bahasan kita di surah Ibrahim ayat yang ke-19 ya. 19. Ya, 19. Ya, untuk di PR-nya nggak ada masalah insya Allah ya, aman ya. Ya, jadi terkait Arab. Boleh tanya Pak Ustadz, Oh ya, boleh silakan. itu kan PR-nya uridu an usinas sibakata. Ya. Saya ingin lebih pandai berenang. Berenang ini apa maf'ul bih? Oh iya, Termasuk jadi maf'ul bih? ya itu terjemahannya saja ya, ingin pandai berenang gitu ya. Nah, mungkin terpancing dengan kata pandai berenang tadi ya. Sebetulnya ini kata Uksina itu memperbagus gitu ya. Saya ingin memperbagus renang saya gitu ya. Atau saya ingin memperbaiki renang saya. Jadi memang dia diartikan pandai di terjemah itu yang tadi terkadang menjadikan seorang lupa kalau si Baha itu objek dari kata uksin ya, karena diartikan pandai tadi. Tapi kalau diartikan memperbaiki, insya Allah aman gitu ya. Silahkan. Memperbaiki berenang. Ya, Jadi betul. Atau objeknya memperbagus berenang gitu ya. misalkan, ya. Atau bisa menyempurnakan bisa. Jadi kalau diartikan menyempurnakan, memperbagus, memperbaiki, nah itu nanti objeknya maf'ul bihnya akan terasa gitu ya. Ya, nah kadang-kadang seorang tadi terpancing dengan terjemah. Ketika terjemahannya indikasinya tidak mengarah ke sana, seperti diartikan kata pandai gitu ya. Ya, nah itu jadi lupa si bahahnya adalah maf'ul bih gitu ya. Iya, Nah, asibahah ini dia pakai fathah asibahata ya. iya, iya. Uridu an uksina sibahata. Nah, kalau pakai memperbaiki insya Allah akan lebih pas gitu ya kalau di i'rabkan. Saya ingin memperbaiki, saya ingin memperbagus renang saya gitu ya. Jadi kelihatan bahwa itu tuh objek ya. Betul, ya. Ustaz, Ya, ini saya tadi juga kadang-kadang terjemah itu tadi mengikuti selera yang menterjemah gitu ya. Yang penting maknanya tidak jauh menyimpang saja dan itu sudah bisa ya diartikan begitu boleh. Nah, tidak ada masalah gitu ya. Hanya saja tadi ketika seorang ingin menggali status asibahah itu apa, nah nanti dia akan terjebak di kata pandai tadi gitu ya. Ya, kalau ngikuti terjemah dengan kata-kata pandai. Karena kita kan tahu ya pandai dalam bahasa kita, dia tidak mungkin memiliki objek gitu ya. Ya, Iya, iya. Terima kasih. Ustaz, ya. saya mau tanya Ustaz, Ya silakan. kalau kalau asibata saya alhamdulillah tahu karena dia kan ini isim kan Ya, ada alif lam di depannya kan berarti pasti ya, isim. Nah, ya. kalau logika saya Ustaz, isim Hmm, itu pasti dia apa namanya maf'ul bih. Nah, hmm. yang jadi pertanyaan saya Ustaz, itu uksina itu kenapa jadi mudori ya? Berarti aku ya Pak ya Ustaz. Oh Hanya iya itu betul, aku ya. Jadi aslinya dia ya ahsana yuksinu gitu ya. ya uksina ya. Yuksinu, dia yuksinu diganti ana jadi uksinu. Ya. Karena ada an jadi uksina. Ya, Ya, berarti di sini ada dua kan akunya, ya. Uridi juga kan aku Ustaz. Oh iya, uridu juga mudore. Ini nanti kalau Ya, annya misalkan uridunya ditaruh setelah an juga an urida. ya, Ya, Urida. Iya, ingat itu kalau itu udah iya, tahu karena ini kan ada iya, huruf nasab ya Ustaz ya. iya, Baik, iya. jadi yang sudah Hmm, yang penting ngerti aja dulu saja. iya. Di sini. Yang nanya. Iya, silakan.
Siapa yang nanya tadi? Ya, nggak ada Ustaz. Saya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 19 ya dari surah Ibrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar dari Alam Taro. Oh, itu karena yang 20-nya pendek, sekalian 20 ya. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallah. Apakah tidak kamu perhatikan bahwasanya Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Iyasha yudhibukum. Dan jika dia menghendaki, dia menghilangkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan dia datangkan dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan tidaklah yang demikian itu bagi dan itu tidak sukar bagi Allah untuk melakukannya. Ya. Ya, alam tara annallah, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah khalaqas samawati wal arda, telah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqi dengan hak. Iyasha yudhibukum, jikalau dia menghendaki, niscaya dia bisa melenyapkan kamu sekalian atau membinasakan kamu sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan pasti atau niscaya dia akan mendatangkan dengan makhluk yang baru. Ya, jadi ini menjelaskan ayat 18 ya, bahwasanya orang-orang yang ingkar dengan Tuhan mereka di ayat 18 itu, ya mereka diberikan Allah perumpamaan-perumpamaan seperti yang kita bahas kemarin. Ya, nah disitulah kita dapati alam tor annallah khalaqas samawati wal arda, ya. Jadi Allah mengingatkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak. Berarti mestinya orang-orang yang berada atau makhluk yang berada di antara keduanya itu, langit dan bumi, maka mereka juga harus melakukan yang hak, ya, hal-hal yang tadi menuju pada kebenaran, ya, bukan kebatilan, ya. Jadi sehingga semua makhluk Allah itu sangat dinamis dalam melaksanakan ketaatan, ya. Jadi kalau manusianya tidak taat sementara yang lainnya taat, itu kan berarti tidak sinkron, gitu ya. Ya, jadi sehingga bisa terjadi bencana-bencana, bisa terjadi musibah-musibah. Iya sya'yudhibkum mayati bikhalqin jadi, jikalau dia menghendaki niscaya dia bisa melenyapkan kamu sekalian dan mendatangkan dengan makhluk yang baru. Ya, ini kalau kita kembali pada kaum-kaum yang telah Allah binasakan seperti kaum Nabi Nuh, Allah juga tadi munculkan, Allah ciptakan makhluk yang baru, ya. Jadi dari keturunan dari orang-orang yang tersisa, mereka menurunkan keturunan-keturunan yang baik. Ya, meskipun suatu saat pada generasi selanjutnya didapati ada juga di antara keturunannya yang tidak baik, ya. Ya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Ya, jadi untuk membinasakan Allah tidak mendapati kesulitan. Ya, dan seperti yang sama-sama kita imani, ya. Jadi bahwasanya Allah ketika ingin menghendaki sesuatu tinggal ayyakul kun fayakun, ya. Tinggal mengatakan kun maka akan terjadi semua. Ya, kita masuk di ayat yang ke-21. Nah, ke-21 ini kita sampai pada wakaf yang pertama pada min syai', ya, sampai min syai', ya. Silakan Bu Tuti, wa barazu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazul lillahi jami'a. Dan mereka menghadap, dan mereka semuanya menghadap kepada Allah. Faqala zu'afa fa'ulilladinas takbaru lilladinas takbaru. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami bagi kalian adalah pengikut. Sesungguhnya kami pengikut.
sesungguhnya kami adalah pengikut kalian. Fahal antum mughfuna anna min adzabillahi min syai'. Maka apakah kamu dapat melepaskan kami dari azab Allah sedikit saja? Ya, sampai situ. Wa barasulillahi jami'a, ya, dan mereka dihadapkan di hadirat Allah semuanya. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru, kemudian orang-orang yang lemah di antara mereka berkata pada orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, al-du'afa ini dianggap mereka-mereka yang mengikuti al-mutakabbirun, ya. Jadi orang-orang yang sombong dalam kehidupan mereka dahulu. Inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya kami dahulu mengikutimu. Fahal antum maghnuna anna, maka apakah kalian dapat menyelamatkan kami min adzabillah, dari sisa Allah, min syai', sedikit saja. Ya, jadi ini pertanyaan mereka karena memang mereka selalu tabaan, ya, mengikuti orang-orang yang dianggap mustakbirun itu, ya. Ya. Nah, ini kita diingatkan atau ditujukan Allah bahwasanya terjadi dialog di antara mereka. Jadi dalam kehidupan dunia ini ketika ada manusia yang mereka mengikuti atau taat dan patuh pada manusia yang lainnya padahal mereka menyimpang, gitu ya. Mereka menyalahi aturan Allah, ya, maka dipastikan bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan sedikit pun, ya. Bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dirinya saja tidak bisa diselamatkan, tidak mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Nah, kita mendapati jawabannya pada qalu. Ya, silakan Bu Elvia, pada qalu laula Ustaz, hadana. sebelum lanjut, Ustaz mau tanya, Ya, silakan. istakbaru itu sombong ya? Apakah artinya ista itu kan memohon, Ya, kabara ya, besar, jadi memohon ya. besar gitu, sombong begitu maksudnya? Oh iya, jadi itu jadi istilah, ya. Jadi kalau aslinya begitu. Jadi ista itu memohon, meminta, ya, kaburo yakbur itu besar, gitu ya. Iya, nah ini kemudian dalam bahasa kita diartikan sombong. Ya, bisa Oh, angkuh, gitu ya, sombong, menyombongkan diri. Jadi istakbaro dia sudah punya arti menyombongkan diri. Jadi nanti kalau diterjemahkan dalam kamus-kamus dia sudah tidak diterjemahkan dengan meminta kebesaran, tidak begitu lagi, ya. Nah, tetapi dia sudah diartikan dengan sombong, gitu ya. Istakbaro. bahasa Ya. lainnya sombong apa Ustaz? Bahasa Arab? Bahasa lain yang lainnya, oh, takabbaro, nanti tetap dari kata kaburo, ya. Oh, tetap Bisa kabarai. takabbaro, ya, takabbaru, takabburon, takabur, gitu ya. Nah, sebetulnya takabbur Takabur. itu masdar dari takabbaro dan itu sudah menjadi bahasa kita. Oh, si fulan takabur, gitu ya. Nah, itu tadi sombong, ya. Nah, kalau takabbaro dengan istakbaro itu lebih sombong yang istakbaro. Oh, Kalau, ya, tingkatannya, ya. Ya. Jadi kalau takabbaro itu diartikan sombong, istakbaro itu sombongnya lebih parah lagi. Ya. iya, iya. Ya. Baik, Ustaz. Jadi kalau nambah huruf dalam bahasa Arab, jadi dia maknanya sama nambah huruf. Nah, itu yang nambah hurufnya itu maknanya akan lebih dalam, gitu ya. Ya, jadi seperti membunuh jadi memerangi, kotala jadi kotala, gitu ya, seperti itu. Jadi awalnya kotala membunuh jadi kotala jadi memerangi. Ya, nah di sini kita dapati ada istakbaro, sebelumnya ada kata takabbaro, takabur, ya. Ya. Baik, Ya, makasih. pada qalu silakan Bu Elvia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lau hadanallah, berkata orang-orang yang diikuti, jikalau hadanallah, menghendaki Allah, la hadainakum, akan memberi petunjuk kepada kami, sawaun alaina, sama saja bagi kita, ajazina, apakah kita mengeluh, sabarna, atau kita bersabar, malana min mahis, tidak ada bagi kita tempat untuk mengungsi. Ya. Lahadaina bukan memberi petunjuk kepada kami kan Ustaz? Benar-benar Iya. menunjuki Kum. kalian. Ya. Jadi qalu mereka berkata atau mereka menjawab. Jadi ini orang-orang yang mustakbiruna, mereka menjawab, lau hadanallah, seandainya Allah memberikan hidayah pada kami, lahadainakum. Ya, niscaya lahadaina, kami juga akan berikan petunjuk pada kalian, gitu ya. Ya, jadi mereka menganggap begitu
Kalau Allah memberikan petunjuk pada kami juga akan berikan petunjuk pada kalian. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk pada mereka, dan itu pasti ada sebabnya ya. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk pada seseorang? Dipastikan mereka memang tidak berharap petunjuk Allah. Makanya kan kita disuruh meminta gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya. Jadi mereka disuruh meminta, disuruh memohon. Nah, ketika mereka tidak memohon, mereka tidak meminta, apalagi cenderung bengkok, nah dipastikan mereka tidak mungkin mendapatkannya ya. Jadi hidayah Allah itu tidak gratis gitu ya. Jadi manusia akan mendapatkan, mereka harus dengan memperjuangkannya. Berjuang. Ya harus berjuang untuk mendapatkan ya. Jadi tidak bisa orang menunggu-nunggu saja gitu ya. Apalagi ketika nunggu dia berbuat maksiat, itu sudah otomatis akan sulit untuk mendapatkannya gitu ya. Ya. Sawa'un alaina, sama saja ke atas kami, ajazina ya kita ya, sama saja kita ini, ajazina apakah kita ini mengeluh, am sabarna atau kita bersabar, malana mimahis, kita tidak bisa melarikan diri. Nah, ini artinya kita tidak bisa menghindar dari tempat ini ya. Nah, itu yang dikatakan oleh mereka. Jadi dialognya sudah Allah sampaikan. Nah, ini tentunya untuk bisa mengingatkan manusia. Karena di antara manusia ada orang-orang yang mereka bisa paham dengan metode seperti ini gitu ya. Jadi metode dialog yang diajarkan pada mereka agar mereka langsung bisa memahami ya bagaimanakah hasil ketika ada orang-orang yang beritiba pada orang-orang yang mutakabir. Jadi orang-orang yang sombong di sini ya. Nah, sombongnya itu dipastikan mereka banyak berbuat maksiat. Ya, jadi mustakbirun itu orang-orang yang berbuat maksiat atau ahli maksiat ya. Kenapa mereka dikatakan orang-orang yang sombong? Karena mereka siap menerima adab Allah, gitu ya. Kalau orang bermaksiat itu seakan-akan mereka siap menerima adab Allah, sehingga mereka dianggap mustakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 22. Nah, 22 ini kita sampai wakaf yang pertama. Fa'akhlaftukum. Nah, ini dialog juga ya. Jika Allah mengajarkan metode dialog di situ ya, karena tadi ada di antara manusia yang mereka baru bisa paham dengan adanya dialog seperti ini. Nah, silakan dari Wakola Bu Wardi sampai fa'akhlaftukum. Ustaz, saya mau nanya dulu, Ustaz. Ini ini hadana maupun alaina maupun wamalana, ini kan dari nahnu ya Ustaz. Iya. Dari nahnu kan. Ini domirnya. Kenapa? Domirnya Ustaz. Domirnya ini yang apa namanya, hadana, alaina maupun lana, ini kan dari nahnu. Ya. Ya kan, Ustaz? Nah, kalau yang lauhadana itu failnya adalah na, kami ya, failnya adalah Allahu, nanya jadi maf'ul bi. Tapi kalau yang lahadaina, nah lahadaina itu failnya na, kemudian maf'ul bihnya kum, gitu ya. Ya, betul. Jadi berarti na ini bukan dari nahnu, Ustaz. Oh, yang nanya dari nahnu. Ini yang mau saya tanya, Ustaz. Jadi kan ini karena ada 3. Ini kan semua nanya dari nahnu. Nah, tapi kapan kita membedakan itu kami, kapan itu menjadi kita, Ustaz? Oh ya. Bukan 3 Bu, banyak banget ini. Daina, alaina. Jadi kalau masih dialog kita bisa mengatakan kami gitu ya. Ya, jadi itu sebelum tanda wakaf yang kedua. Jadi qalu law hadanallahu lahadainakum. Nah, itu berarti masih kami. Tapi kalau sudah sawaun alaina, ini sudah bisa diartikan kita. Nah, ini nanti kembali pada pemahaman kalimat gitu ya. Jadi artinya ketika kita menerjemahkan, kita memahami kalimat itu, dia sudah layak berikutnya ketika diterjemah dengan kami. Sawaun alaina jazina am sabarna, karena tidak ada lagi antara kami dan kamu ya. Nah, kalau di sebelum wakaf itu masih ada antara kami dan kamu ada ya. Na dan kum masih ada. Jadi kita bisa terjemahkan kami dan kamu sekalian. Tapi kalau setelah wakaf itu sawaun alaina ajazina am sabarna malana mimahis. Nah, ini berarti sudah tidak ada kamu sekalian, otomatis bisa diartikan kita gitu yang mewakili semuanya. Ya. Berarti tergantung kalimatnya ya Ustaz ya. Betul. Jadi itu nanti berarti dia akan dipahami dari misyakil kalimat.
dari susunan kalimatnya gitu ya, akan bisa disimpulkan ini lebih cocok kita atau kami. Ya, baik Ustaz. Ya. Saya baca sampai ini ya. Sampai fa'akhlaftukum di ayat yang ke-22, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wa qala, dan berkata, asy-syaitanu, setan, lama ketika dia telah diselesaikan al-amru, perkara atau hisab ya di sini Ustaz ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, telah menjanjikan kepada kalian wa'dal haq, janji yang benar. Wa wa'adtakum fa'ahlatukum wa'adtukum, dan aku. Oh ya, dari tuhnya itu. Fa'adtukum, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian fa'ahlatukum, tetapi aku menyalahi kalian. Ya. Wa qala syaitanu, dan syaitan berkata, lamma qudiyal amru, ketika telah ditetapkan urusan, maksudnya adalah hisab ya. Innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah memberikan janji atau menjanjikan pada kamu sekalian, wa'dal haqqi, dengan janji yang benar, wa wa'adtukum, dan aku juga telah menjanjikan kepada kamu sekalian, fa akhlaftukum, tetapi aku menyalahi kalian atau aku mengkhianati kalian. Nah, di sini dialog yang terjadi antara syaitan dengan orang-orang yang mengikutinya ya. Jelas sekali syaitan jujur mengatakan bahwasanya Allah menjanjikan hal yang hak pada mereka ya. Syaitan juga menjanjikan, tapi janjinya itu adalah kebohongan gitu ya. Iya. Nah, ketika Allah memberikan janji yang hak, kenapa manusia kok tidak tertarik dengan janji Allah? Nah, kenapa mereka tertarik pada janjinya syaitan itu ya? Nah, di sini kita dapati kalimat-kalimat yang disampaikan syaitan yang kemudian Allah ungkapkan di sini sebagai bentuk atau tadi metode pengajaran ya terkait dengan dialog itu. Jadi sehingga ada orang yang memang lebih mudah memahami ketika ada dialog di sana ya. Ya, jadi nanti akan tahu pertanyaannya seperti apa, jawabannya seperti apa. Ya. Nah, berikutnya masih dalam metode dialog ini di ayat yang kedua-dua, pada wa makana liya sampai di musrihi, sampai di wakaf yang selanjutnya ya. Wa ma antum bi musrihi ya. Bu Husna silakan. Mulai dari wa makana liya. Belum bunyi, Bu Husna, dipencet dulu, ditombol dulu, ya. Ya, sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li wa la talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya, sampai situ. Apa formulanya? Tadi mulai dari mana coba? Ya, dari wa makana. Wa makana. Ya. Dan tidak ada bagiku kekuasaan atas kamu, melainkan aku menyuruh kamu, lalu kamu memperkenankan seruanku itu. Oleh sebab itu, maka janganlah kamu mencela aku, tetapi celalah dirimu sendiri. Masih, Pak? Ma'ana?
tidaklah aku dapat menolong kamu dan kamu pun tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya sampai situ. Ya. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak punya kekuasaan atas yang demikian itu terhadap kalian. Illa an da'autukum, kecuali karena aku menyeru kalian atau mengajak kalian, fastajabtum li, tetapi kalian menjawab atau kalian mengikutiku. Ya. Fala talumuni, maka janganlah kalian mencercaku, walumu anfusakum, tetapi cercalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum, aku tidak bisa menolong kamu sekalian. Wa ma antum bimusrihi, sebagaimana kalian tidak dapat menolongku. Ya, jadi ini tadi dialog antara setan dengan pengikut-pengikutnya, dan kita ingat setan ini tidak hanya yang dari bangsa jin ya, tapi juga setan dari bangsa manusia. Ya, jadi minal jinnati wan nas, ya, jadi setan bisa dari jin, bisa dari manusia. Manusia yang ingkar maka dialah setan, jin yang ingkar maka dialah setan. Ya, nah di sini kita dapati bahwasanya yang bersangkutan tidak bisa menolong, sebagaimana pengikut-pengikutnya juga tidak bisa menolong pemimpin-pemimpinnya ya. Ya. Ya, jadi ini bahasanya salahnya mau gitu ya. Jadi salah sendiri mau mengikuti, bahasanya begitu ya. Ini yang diungkapkan oleh setan itu ya. Ya. Ya, dia aja berbuat buruk kok mau gitu ya. Nah, itu artinya mereka disuruh berpikir dengan akal yang telah Allah anugerahkan. Ya, karena manusia kan pasti bisa membedakan ya, mereka itu punya furqan ya. Bisa membedakan mana baik, mana buruk ya, mana hak, mana batil. Ya, jadi bahkan pelaku kejahatan itu kalau ditanya pasti mereka akan menjawab dengan jawaban yang benar gitu ya. Ya, misalkan pencuri ditanya mencuri itu baik apa buruk, pasti mengatakan buruk gitu ya. Membunuh itu baik apa buruk, pasti mengatakan buruk. Tapi kenapa dilakukan? Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Ya, nah berikutnya kita lanjutkan di lanjutan ayat 22 ini pada ini kafartu. Ya, silakan Pak Abid. Ya. Ya, belum bunyi, dibunyikan dulu. Ya. Ya, kelas sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma antum bimusrihi ya inni kafartu. Dan tidaklah kamu dengan menolong aku, sesungguhnya aku ingkar. Bima asraktumuni min qabl, terhadap apa kamu mempersekutukanku dari dahulu. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka siksaan yang pedih. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni, sesungguhnya aku mengingkari apa yang kalian sekutukan terhadapku dan juga terhadap Allah min qablu, dari sebelumnya. Innal zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang yang zalim mereka akan dapatkan siksa yang pedih. Ya, ya, jadi ya ini terkait dengan dialog tadi untuk memudahkan dipahami ya bagaimanakah setan-setan dan pengikut-pengikutnya mereka tampak bertengkar di sana. Ya, jadi pertengkaran ini kemudian nanti masih berlanjut terus ya. Jadi sampai ketika mereka masuk neraka mereka masih bertengkar. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 23. Bu Anida, wa udkhila, bisa ini Bu Anida? Ya. Sepertinya di mobil tuh. Itu suaranya nggak keluar, Bu Anida. Nggak keluar suaranya. Ya, kembali ke Pak Mazwar. Bisa Bu Anida, suara Bu Anida nggak bisa. Nggak keluar suaranya ya. Oh iya. Ya, semoga lancar itu di kendaraan ya, di bus kayaknya itu ya. 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 Sedang sabar beliau. Ya, kembali ke Pak Mazhar, silakan ayat 23. Baik.
Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tahiyatuhum fiha salam, dan tahiyatuhum, penghormatan mereka di dalamnya salam. Ya. Wa udkhilal ladzina amanu, kemudian orang-orang beriman dimasukkan, ya, wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh, jannatin tajri, ke dalam surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar, sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Jadi di sini selalu kita dapati biizni rabbihim, ya. Jadi mereka masuk surga dengan izin Allah. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk masuk, tapi tetap biizni rabbihim, ya, dengan izin Allah. Tahiyatum fiha salam, penghormatan mereka di surga itu maksudnya itu adalah dengan salam. Ya, nah disinilah kemudian kita dapati bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita diingatkan oleh Rasulullah untuk afsyus salam, ya. Jadi menebarkan salam, ya. Jadi karena itu kalimat-kalimat yang akan didapatkan seseorang ketika mereka masuk ke surganya Allah. Jadi sehingga harapannya bertemu kawannya, bertemu saudaranya, sapaan mereka adalah sapaan salam, gitu ya. Itu tidak hanya doa tapi juga tadi harapannya. Mereka bisa berharap agar kalimat-kalimat itu nanti bisa mereka ucapkan di akhirat, ya. Kalau bisa diucapkan di akhirat menunjukkan bahwasanya mereka berada di surganya Allah. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk di 24, Bu Tuti. Silakan alam taro. Saya tanya dulu Ustaz. Oh ya, silakan. Ini kan saya banyak nemu di Al-Quran ada kalimat kebajikan, dan juga ada kebaikan. Apa bedanya Ustaz? Oh iya. Iya, jadi ini terkait dengan kata as-solihat, ya. Ya. Jadi ini dari soluha yasluhu, ya, ini dia berbuat baik, ya. Ya, berbuat baik, ya. Jadi ini bisa diartikan dengan kebaikan-kebaikan karena ini adalah tadi bentuk isim dari kata soluha, gitu ya. 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 Nah, kemudian bisa juga diartikan dengan kebajikan-kebajikan, gitu ya. Nah, ini tadi terkait dengan kebaikan dan kebajikan, ini bahasa kita, ya. Ini ranah bahasa kita yang kemudian kita bisa terjemah apakah dengan kebaikan-kebaikan atau dengan kebajikan-kebajikan, ya. Atau bisa jadi ada orang yang menerjemah dengan amal-amal soleh, gitu ya. Jadi dia masih menggunakan kata asli, gitu, masih mengadopsi kata asli dengan amal-amal soleh, gitu ya. Nah, ini berarti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang bijak, gitu ya. Oh, berarti Ustadz kalau kebajikan itu dia perbuatannya itu baik. Kalau kebaikan dia perilakunya baik, gitu. Oh, berarti bisa semuanya. Oh, ya. Sama aja berarti. Iya, betul. Kalau ini kalau dalam ayat ini dalam bahasa Arab nanti semuanya masuk di situ. Oh, berarti sama aja ya kebaikan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan dalam bahasa kita dibedakan, itu dalam bahasa Arab dia sama. Jadi dia bahkan masuk semua, ya. Antara kebaikan dengan kebajikan dia masuk di amilus sholihat. Jadi ini adalah kebaikan yang tak terkecuali, gitu ya. Baik. Ya, masuk di boleh, Ustaz. Apa? Nanya satu lagi yang bimusrihiyah. Saraka itu menolong sama dengan nasara. Oh iya. Nasrullah. Iya. Betul, itu sinonim, ya. Hanya saja ini menjadi isim fa'il. Musrih. Ya. Oh, itu sinonimnya, ya, dengan nasara. Ya, dijadikan isim fa'il dan kemudian ketika diartikan jadi fi'il, gitu ya. Ya, jadi ini isim tapi diartikan seperti fi'il. Itu nanti kalau dalam kaidahnya ini isim tapi ya'malu amalal fi'li. Jadi dia isim tapi dia ini punya fungsi seperti fi'il, gitu ya. Ya, jadi boleh kalau diartikan fi'il seperti itu karena nanti lebih memudahkan, ya. Ya, jadi ma'ana bimusrihikum, aku tidak bisa menolong kalian, gitu. Nah, itu pakai isim fa'il di situ. Kalau misalnya pakai fi'il, nah itu nanti bisa, ya. Jadi asroha yusrihu, jadi usrihu, ya. Jadi la usrihu nanti seperti itu, ya. Nah, jadi pakai la. Nah, ini karena ana, ini ya. Ini karena isim, jadi dia pakai ma.
Ya, jadi la usri hukum gitu ya. Kalau misalkan pakai fiil. Ya. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ya. Nah, berikutnya silakan di ayat 24 dari Alam Tara Bututi, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan kaifa doroballahu masalah, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibatan ka syajaru thayyibah, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Aslu itu sabitu wa far'uha fis sama, akarnya kokoh dan cabangnya ke langit. Ya. Alam tara kaifa daraballahu masalah, tidakkah engkau memperhatikan bagaimanakah Allah menciptakan masalah perumpamaan. Nah, perumpamaan ini adalah kalimat thayyibah, kata yang baik. Jadi tidak kalimat ya. Jadi satu kata saja, satu kata yang baik. Ini ketika ditanam, seorang menanamnya, ini berarti menanam kata yang baik ya. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Jadi artinya tadi kata menanam di sini contoh yang Allah berikan ini itu tadi tidak hanya menanam biji tapi ini menanam kata juga sama ya. Nah, jadi menanam kata yang baik ini akan menumbuhkan pohon yang baik. Asluha tsabitun, akarnya sangat kuat. Nah, jadi menghujam kuat di bumi ini. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya mencapai sama, mencapai langit. Nah, itu Allah menggambarkan demikian ya. Ini bahasa tauhid gitu ya. Jadi artinya seorang itu ketika mereka menanamkan tauhid, satu kata tauhid itu ya ikatan, ini mereka tanamkan, maka itu nanti akan memperkuat ya. Kalau tumbuh menjadi pohon, akarnya akan kuat dan cabang-cabangnya itu tidak mampu dipatahkan oleh angin gitu ya. Dia tetap akan tinggi menuju ke langit. Nah, ini bahasa menuju ke langit ini berarti menuju ke surganya Allah gitu ya. Ya, jadi kita melaksanakan atau mengimplementasikan tauhid di muka bumi ini yang nantinya kita bisa mendapatkan hadiah surga di situ ya. Nah, itu tadi terkait dengan gambaran yang Allah sebut dengan kalimat thayyibah, kata yang baik, dan ini adalah tauhid ya. Jadi mengesahkan Allah, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, bukan menyekutukannya. Dan ini nanti modelnya bisa bermacam-macam ya. Ya, kalau di ayat sebelumnya kita sudah mendapati ada metode-metode dalam pembelajaran di situ terkait dengan metode dialog yang Allah contohkan di ayat-ayat sebelumnya tadi ya. Ya, dan itu tentunya mengajarkan tauhid juga ya. Ya, meskipun dialog yang digambarkan di atas tadi itu terkait dialog setan dengan pengikut-pengikutnya gitu ya. Nah, tapi itu mengajarkan tauhid ya. Mengajarkan terkait dengan tauhid. Iya Pak Ustadz. Ya. Ya, kan ada peribahasa 1000 kebaikan hilang dengan 1 keburukan. Ini nggak peduli di mata gitu. Oh ya, ya itu kalau bisa menghapus itu jikalau yang bersangkutan itu tidak berusaha mempertahankannya dengan bertaubat. Jadi keburukannya memang bisa menghapus gitu ya. Keburukan itu bisa menghapus kebaikan-kebaikannya. Itu sebetulnya bukan kata-kata mutiara ya. Nah, itu Al-Qur'an ya, itu hadis Nabi juga gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau innal hasanat yudhibna sayyi'at ya, kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan ya. Nah, tapi juga keburukan akan bisa melenyapkan kebaikan. Kalau orang itu tidak berusaha untuk tadi ya menghapus kesalahannya tadi. Ya. Oh, gitu. Ya, jadi dia berbuat dosa, dia juga berbuat baik, dan dia tidak merasa berdosa dengan dosa yang telah dia lakukan ya. Nah, otomatis nanti akan menghapus kebaikan-kebaikannya gitu ya. Oh iya. Ustaz, saya juga mau tanya Ustaz, ini kan asluha, ini kan berarti dia mu'anas. Ya, itu yang saya tanya, akarnya aja yang mu'anas atau pohon juga termasuk mu'anas? Oh ya, ini kalimahnya ini mu'annats, syajarahnya mu'annats ya. Iya. Ya. Terus asluha, oh ya,
Asluha Ya. ini kembali pada syajarah. Oh, Jadi syajarah. akar pohon itu sabitun. Oh iya. Ya, Ya, karena sajaratin itu Ustaz ya. Ya, Ya. jadi sabitun itu kembali pada akar, kembali Ya. pada aslu gitu ya. Ya, Ha baik. ini kembali pada syajarah. Ya. 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 Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Ya, sampai di 24 dari surah Ibrahim, kita lanjutkan ke nahunya. Jadi kemarin kita belum selesai di topik nasbil fi'il mudhari' ya. Kita kemarin sampai di nomor 9 ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita masih di nomor 9. Ya, jadi huruf nasab yang sudah kita bahas di nomor 1 sampai 9 itu berarti ada lan, ada an, ada lan, ada idan ya. An bahwa lan tidak akan, idan kalau begitu. Ya, jadi kita masih menyelesaikan kai di sini. Ya, jadi huruf nasab yang terakhir. Ya, kita masuk di nomor 10. Ya. Jitu kai ata'allama, jitu mana jitu? Jitu aku datang, kai untuk atau supaya, ata'allama aku belajar ya. Nah, ini ata'allama aslinya ata'allamu, dia menjadi ma karena ada kai. Ini kalau misalkan tidak ada kai, misalkan ata'allamu, nah di situ kalau tidak ada kai ata'allamu karena ada kai sehingga ata'allama. Jitu kai ata'allama. Ya. Ya, ini seperti pembahasan yang sebelumnya, yang berbeda adalah harfonya ya. Kalau kemarin an, lan, idan, sekarang kai. Nah, kita masuk di nomor 11. Kharajtu, mauna kharajtu, aku keluar ya. Kai atanazzaha, untuk bersenang-senang. Nah, atanazzahu ini aslinya, ini bukan hak dhamir ya, ini hak asli ya, miliknya atanazzah. Madinya tanazzaha yatanazzahu. Nah, aslinya yatanazzahu, jadi kemudian menjadi atanazzahu karena ana gitu ya. Ya, kemudian karena ada kai sehingga atanazzaha. Kharajtu kai atanazzaha. Ya. Ya, aku keluar untuk bersenang-senang ya. Yang terakhir di nomor 12 kai juga, ata'allamu aku belajar, kai akhdumal waton, kai supaya akhduma untuk bisa berkhidmat al-waton pada negara atau pada negeri ya. Nah, ini akhdumanya dia masuk karena kai al-watona. Nah, di sini fathah ya. Ya, dia menjadi maf'ul bihnya. Ya, ata'allamu kai akhdumal watona. Ya, jadi kesimpulannya kita masuk di al-qaidah itu, kaidah yang ke-13 ya. Ya, yunsabul fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' dinasobkan mata sabaqahu ketika didahului oleh ahadun an-nawasib ya, salah satu di antara nasab-nasab atau huruf nasab al-arba'ah yang 4. Ya, jadi fi'il mudhari' akan dinasabkan ketika diawali oleh salah satu di antara huruf-huruf nasab yang 4 ya. Wahya, dan itu adalah an, lan, idan, kai. Jadi an bahwa lan tidak akan, idan kalau begitu, kai supaya atau agar ya. Ya, jadi ini 4 harfun isbin yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Ya, jadi kalau kita dapati ada harfun ini yang memulai atau mengawali fi'il mudhari', maka dipastikan fi'ilnya masuk dengan fathah ya. Ya. Itu Nah, ini yang dia pengaruhi hanya fi'il mudhari' saja Ustaz. Kalau depannya punya isim gitu atau fi'il madhi enggak terpengaruh. Hanya mudhari' saja. Jadi kalau dia tidak akan bertemu dengan fi'il madhi. Ya, dia juga tidak akan bertemu dengan isim. Nanti kalau bertemu dengan isim dia tidak punya pengaruh, dan memang dia nanti jadi tidak pas gitu ya kalau kita kembali pada sebuah kalimat ya, kalau huruf nasab ini ternyata mendahului isim gitu ya, atau mendahului fi'il madhi gitu ya. Ya, nah, jadi dia hanya dibenarkan ketika dia bertemu dengan fi'il mudhari' saja. Ustaz, lan itu arti yang tepatnya sebetulnya tidak akan kan, Ustaz? Oh ya, lan tidak akan.
Lan Dalam bahasa tidak akan. Inggrisnya never gitu, tidak akan Oh iya pernah. betul. Iya, tidak akan pernah ya. Idzan juga demikian ya, seperti demikian ya. Oh ya, idzan, nah itu kalau demikian atau jika demikian Usna, itu Usna idzan. mau tanya, silakan Bu dipencet dulu suaranya Bu Ya. Usna. Dihidupin suaranya yang paling kiri bawah. Nah, udah. Ya. Ya. Ini hukum al-salah itu Ustaz, nasbul fi'lul mudarinya mudari'i apa tuh Pak Ustaz? Ya, itu nasbul fi'lil mudhari'i. Ya. Ya. Jadi nasbunya jadi mudhof, al fi'linya dia jadi mudhof ilaih, makanya dia majrur kasroh ya. 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 Nah, al fi'li, nah ini al mudhari'i dia majrur juga karena dia naat ya. Jadi mensifati fi'ilnya. Karena fi'ilnya majrur, dia kasroh dikarenakan mudhof ilaih. Jadi al mudhari'i dia mengikuti man'utnya ya. Ya, mengikuti fi'ilnya. Jadi nasbul fi'lil mudhari'i gitu ya, yang betul. Ya. Di sini Ustaz mudari Oh, di buku. oh diganti i. Yang kalau ada yang dhamma diganti i ya. Nasbul fi'lil mudhari'i ya. Iya. Ulang lagi Ustaz. Ya. Nasbul fi'lil mudhari'i. Yang mana Ustaz? Yang mana Ustaz? Judulnya. Judul, ya. Ya. Amsalah. Ya, di atasnya amtilah ya. Di atasnya al-amtilah. Nasbul fi'lil mudhari'i. Jadi kalau ada yang dhamma diganti kasroh ya. Udah benar kok. Oh, sudah benar. Di buku saya dhamma. Di kaidah. Oh, punya dhamma. Ustaz di kaidah. Judul kaidah. Ya di kaidah yang ada tulisan itu. Bukan judul kaidah. Oh, bukan di kaidah. Kalau di kaidah dia depan, betul judul paling menjadi naibul depan. fa'il. Kalau di Judul kaidah besar. yunsobul fi'lul mudhari'u, betul itu. Yunsobu itu fi'il mudhari' majhul pasif ya. Karena pasif sehingga al fi'lunya menjadi naibul fa'il, jadi dia dhammah betul. Yunsobul fi'lul mudhari'u. Nah, itu kalau di amtilah ya, di kaidah ya. Tapi kalau di judul besarnya di atas amtilah itu nasbul fi'lil mudhari'i. Oh, Ya. itu aja yang i. Ya. Jadi kalau di judulnya kita baca nasbul fi'lil mudhari'i. Kalau di al-qaidatunya yunsobul fi'lul mudhari'i gitu ya. Oh. Kalau kaidah tetap mudhari'u. Ya. Berarti Jadi berbeda. Kalau mudhari'. di judul fi'il mudhari'nya dia sedang fi'ilnya jadi mudhof ilaih gitu ya. Jadi dia kasroh majrur, makanya naatnya mengikuti, mudhari'nya mengikuti al fi'linya ya. Ya, nah kalau yusabul fi'lul mudhari'u di al-qaidah ini al fi'lunya menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il karena yusabunya pasif ya. Nah, karena al fi'lunya naibul fa'il dhammah di situ, jadi al mudhari'unya sebagai sifat dia harus mengikuti al fi'lu. Ya. Jadi yusabul fi'lul mudhari'u di al-qaidahnya. Ya. Terus berikutnya juga kan? Ya. Sabaqahu kan Ustaz. Ya, mata sabaqahu ya. Ya, ketika didahului atau ketika ya mata sabaqu ahadun nawasib, ketika didahului oleh salah satu di antara huruf nasab yang 4 al-arba'ah ya, yang 4 wahiyah, dan itu adalah an, lan, idan, kai. Ya. Ya. Nah, PR kita itu nanti ini mewakili ini nomor 9 sampai 12 ya, ada 4 nomor ya. Ya. Nomor berapa Pak Ustaz? Nomor 9 sampai 12. Jadi kalau kemarin hanya 2 nomor, sekarang 4 ya. Jadi nomor 9 idzan yafsudal hawa'u, nomor 9-nya idzan yafsudal hawa'u, 10-nya jitu kai ata'allama. Nah, nomor 12-nya nomor 11-nya kharajtu kai atanazzaha, yang terakhir ata'allamu kai akhdumal watana. Ya. Belum ketemu Pak Ustadz, belum ketemu. Ya? Belum ketemu. Yang diampilah, yang tadi kita bahas. Yang tadi kita bahas. Yang 9-nya Pak Ustadz? Yang 9-nya idan
yafsudal hawa'u, sampai situ. Oh, sampai situ aja ya. Ya, 3 kata saja. Jadi yang di dalam kurung tidak usah. Ya. Yang tidak usah yang mana, Pak? Teruskan yang kemarin, Bu Tuti. Bu Tuti, Nomor teruskan yang 9. kemarin. Jangan di... Lanjutkan. Kalau kemarin kan yang nomor lain. 1 dan 4. Kemarin nomor 1 dan 4 diampilah. Kalau sekarang nomor 9 sampai 12. Saya kemarin Sama-sama. Nomor Ya. 9 sampai 12. Betul, 9 sampai 12. Nah, 9-nya yang dalam kurung tidak usah ya. Nah, Ya. tidak pakai dalam kurung, yang Berarti 3 yang kata itu saja. Ya, Idan nah. yang sudah al-hawa'u. ya sampai al-hawa'u aja ya. 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 Sama-sama mengirab Ustaz. Kemarin Oh ya, sama-sama ngirob. Ya. Kalau ini nanti irobnya lebih mewakili semua karena ada fa'il di sana, ada maf'ul bih gitu ya. Jadi nanti isim-isimnya jangan disamakan, diperhatikan dulu gitu ya. Ya. Apakah dia maf'ul bih atau dia fa'il gitu ya. Ya. Ya baik Ustaz. Jadi ada di sini ada nomor yang punya fa'il, ada nomor yang punya maf'ul bih, dan ada nomor yang tidak punya fa'il dan tidak punya maf'ul bih ya. 3 macam 4 Ya, soal. jadi seperti kemarin, i'rab seperti kemarin, melancarkan yang kemarin. Ya, kemudian ini dari 9, 10, 11, 12 ya. 4 nomor. Ya, 4 nomor. Saya kemarin dengernya 1 sampai 4. Ya tahunya 1, 2, 3. Saya dengernya 1, 2, 3, 4. Jadinya kebanyakan. Ya, punya Ibu ngerjakan 4 ya. Ya, Iya. ya nggak apa-apa ya. Ya. Itu ada asobahnya itu 4 ya. Ya, ini Bu saya catat yang jelas.